Hai, selamat datang kembali di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin, patriotism man, real. Muncul lagi nih patriotism. Dan kalau sudah muncul patriotism itu artinya kita ngomongin tentang negara kita tercinta ya. Ada hubungannya dengan negara kita tercinta, yaitu tentang 10.000 orang terpilih nih di Indonesia. Kata Gus Robin ada 10.000 gitu. Kenapa nggak 20.000 Gus Robin? Kebanyakan. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya, kalau 20.000 kan ada susuknya kembalian 10.000 ya. Sebelum itu mengucapkan salam dulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan nama budaya untuk kita semua. Oke, seperti yang Gus Robin tadi bilang, katanya ini ada 10.000 orang terpilih begitu. Terpilih dalam artian apa, Gus Robin? 10.000-an ya, mungkin lebih sedikit. Terpilih untuk membangkitkan Indonesia dari kesuraman yang jauh-jauh hari, sudah dari jauh-jauh hari terjadi. Sebelum, mungkin setelah Bapak Soekarno wafat ya. Itu ada 10.000 orang gitu. 10.000-an gitu. Dulunya sih ditargetkan 1.000. Tapi karena Indonesia mengalami yang lebih berat dari perkiraan sebelumnya, mungkin akan dipilih 10.000-an. Yang dimana masing-masing dari 10.000-an itu diikuti oleh kerajaan entah itu kerajaan dahulu yang udah punah di Indonesia, kan dulu ada raja-raja sakti gitu. Diikuti orang-orang sakti terdahulu gitu aja, biar gampang. Orang-orang suci dan orang-orang sakti terdahulu akan mengikuti mereka. Oh, berarti ini audisi begitu, ada audisi gitu? Mereka yang memilih, bukan kita yang memilih. Nggak ada audisi berarti? Nggak ada. Mereka sendiri yang memilih. Mereka sendiri yang memilih. Oh, berarti ini bentuknya leluhur ya yang memilih? Ya, leluhur sendiri yang memilih. Leluhur kalian sendiri yang akan memilih kalian. Bukan kita yang mengajukan diri. Oh, saya orang terpilih. Enggak. Atau melakukan audisi gitu sebelumnya, audisi menyanyi, audisi apa gitu kan. Ini kenapa 10.000 begitu? 10.000-an. Kenapa nggak lebih dari 10.000-an? Karena cuma segitu saja katanya dibutuhkan. Yang perlu orang sakti itu jumlahnya puluhan ribu sebenarnya. Dan ini siapa yang menyuruh untuk memilih 10.000 begini? 10.000-an itulah. Ada yang sepertinya ada rapat di sana antara raja-raja terdahulu yang sudah moksa dan orang-orang suci dari semua agama yang moksa melakukan rapat tertentu. Bahkan katanya akan ada kebangkitan Gajah Mada, termasuk Gajah Mada mungkin ikut di sana dan moksa. Mereka menunggu waktu. Kapan itu? Mereka hanya menunggu waktu. Biasanya kalau sudah ada rapat tidak akan lama. Kemungkinan ya tidak akan sampai 50 tahunan lagi. Menunggu sampai jumlahnya itu dan orangnya ada begitu ya. Jadi waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Ya. Hanya sekedar rapat saja sekarang. Saya dengar seperti itu. Oh, ada rapatnya gitu ya. Ada rapatnya katanya. Berarti mereka saling bertemu berarti. Kalau udah diputuskan yang leluhur siapa saja yang terpilih jumlahnya 10.000-an. Siapa saja itu tidak akan saya katakan. Mereka nggak pakai daring gitu berarti. Mereka sendiri disuruh memilih orang yang tepat. Mereka sendiri disuruh memilih untuk orang yang tepat. Ya, jadi tanpa audisi. Di sini kalau ada yang ngaku, oh saya orang terpilihnya, wah bukan lah. Contoh si Kebo Marcuet terpilih, enggak lah. Apaan sih Kebo Marcuet? Kebo Marcuet ada. Film? Film apaan sih? Ya pokoknya ada lah Kebo Marcuet. Penasaran. Ya ini kan tadi disebutkan ada rapat begitu ya. Berarti ini di banyak sosok yang ada begitu. Mereka nggak daring kan, nggak pakai aplikasi Zoom gitu kan, Webex gitu nggak pakai kan? Tentu tidak. Ya. Berarti mereka berkumpul, sosok-sosok leluhur ini berkumpul di tempat yang dirahasiakan. Rahasiakan. Apakah ada pemimpinnya? Mereka nggak punya pemimpin. Orang moksa tanpa pemimpin. Oh, berarti mereka inisiatif sendiri begitu ya? Saling seperti teman lah. Kita harus
ada 10 ribuan orang. Iya. Dan 10 ribuan orang ini apakah pasti ada sosok leluhurnya? Maksudnya, ya semuanya juga leluhur yang ikut. Iya, tadi kan disebutkan ada 10 ribuan begitu. Iya. Leluhur kita sendiri. Leluhur yang akan memilih begitu. Iya. Berarti kan dari 10 ribuan orang ini di sebelahnya ada leluhur yang ikut rapat begitu, gitu nggak? Atau yang rapat itu menugaskan leluhur yang lain untuk tolong didampingi begitu? Yang petinggi-petinggi saja rapat. Nanti mereka disuruh menunggu hasil rapat aja mereka. Yang petinggi-petinggi yang tingkat-tingkat tinggi saja. Nanti keputusan itu dilaporkan masing-masing disuruh lah. Makanya semua kerajaan ini punya Pilihannya sendiri. sendiri. Yang 10 ribuan orang ini apakah sudah lahir apa gimana? Sudah dewasa atau? Sudah lahir semuanya. Sudah lahir semuanya? 10 ribuan orang ini semuanya sudah lahir? Entah masih bayi, entah udah dewasa, entah masih muda. Tapi yang pasti mereka akan ada di saat Indonesia Benar-benar membutuhkan. ini kan tokoh-tokoh berarti kan ya, orang-orang berarti ya. Sepertinya mereka akan datang ketika kekacauan besar. Sepertinya suatu hari akan ada kekacauan besar di seluruh dunia. Mungkin termasuk di Indonesia. Mungkin Global ya. Global, mengglobal. Entah apa masalahnya. Saya kurang tahu. Mungkin perang dunia mungkin. Apakah perang dunia, apakah masalah kelaparan? Atau bencana. Ya, apakah Atau kita seperti dalam kondisi kelaparan, mungkin kita terdesak. Ya, akhirnya muncul orang-orang ini. Muncul gitu ya. orang-orang itu untuk mendamaikan semuanya, untuk membuat jalan pintas, apa yang terbaik, untuk mendinginkan suasana. Apakah di antara 10 ribuan orang ini ada salah satu Satrio Piningit? Jelas. Jelas. Jawabannya. Jawabannya Ya jelas. kan memang orang terpilih dari dulu, diramalkan memang orang terpilih, tapi kan Satrio Piningit itu tidak bisa bekerja tanpa orang lain juga. Berarti ini Dia sendiri nggak bisa bekerja sendiri. 10 ribuan orang ini adalah pasukannya begitu artinya Pembantunya. ya. Pembantunya ya. Menarik ini karena ini saya juga baru dengar. Kalau Gus Robin ini dari mana dapatnya informasi ini? Ya dari gaib, dari kabar sana. Ada yang memberitahukan begitu. Salah satunya kan memang leluhur saya. Oh, leluhur Gus Robin ikut rapat gitu. Jangan-jangan Gus Robin sendiri juga. Enggak ikut rapat, saya di rumah main HP saya. Enggak, maksudnya yang salah satu yang terpilih enggak? Oh itu, enggak boleh saya katakan. Oh, Enggak tahu dikatakan. ya. Yang jelas apakah terpilih? Mungkin yang terpilih manis ya di Indonesia. Mungkin yang terpilih manis ya, mungkin gitu maksudnya. Yogi Marjuet mungkin mengatakan. Ini Marjuet apa Ya sih? Marjuet, pokoknya ada Kebo Marjuet. Yogi Marjuet cari mengatakan mungkin saya yang salah satu terpilih yang lelaki manis gitu. Ya benar itu jawabannya. Saya baru tahu nih, lihat nih Kebo Marjuet jahat ternyata. Berarti saya Kebo Marjuet jahat dong. Kan bukan Kebo Marjuet, tapi kan cuma isi Marjuetnya. Namanya uniknya Marjuet. Marjuet. Apa sih Marjuet? Ya Marjuet. Saya baru dengar loh. Ya. Lalu apakah Kebo Marjuet juga ikut dalam rapat itu? Iya, Tidak. enggak. Oh, Jelas enggak, Kebo jelas. Marjuet. Ya, Karena jahat ya. Mungkin Kebo Iwo ikut, tapi Kebo Marjuetnya tidak ya. Kebo Marjuetnya dipanggang aja nanti. Apa hubungannya Kebo Iwa dan Kebo Marjuet? ini? Tidak ada hubungan Oh, tidak sama ada sekali, sedikit pun ada. Cuma namanya Kebo ya, Ya. namanya sama-sama. Yang jelas kalau anak kecil itu dengar Kebo Marjuet pasti ketakutan. Saya nggak ketakutan sama Iya, sekali. iya. Saya Karena- kan bukan anak kecil ya. Ya. Nah, kalau yang rapat sendiri nih, sosoknya ada berapa? Apakah lebih dari 100? Lebih dari 10. Oh, berarti ini leluhur yang Leluhur yang benar-benar benar-benar tinggi ya? dibutuhkan. Mungkin salah satunya ada Petinggi-petinggi yang memang dipercaya untuk itu. ya salah satunya Kebo Iwa gitu-gitu ya. Yang Moksa berarti ya. Gajah Mada, seperti Gajah itu Mada, namanya. pahlawan-pahlawan begitu ya. Bahkan ada Sunan. Ada Sunan juga. Banyak sih dari Kristen, ada dari Buddha juga ada katanya. Masing-masing sih sedikit. Ya. Mungkin dari Hindu lebih banyak sedikit karena jumlahnya. Tapi yang dipercaya saja. Lebih dari 10 lah, mungkin 14 apa berapa orang. Ya, berarti ini dari beberapa etnis gitu ya. Ya, Beberapa dari keyakinan semua, juga ya. semua keyakinan, semua ya. agama rapat menjadi satu. Yang sudah manunggaling bumi. Manunggaling Bumi. Gumi ya, manunggaling bumi ya, seperti menunggal moksa artinya. Ya, dan
10 ribuan ini apakah tetap 10 ribuan nantinya, apakah bertambah, di mana awalnya tadi kan dibilang 1000 ya, 1000 akhirnya ditambah menjadi 10 ribuan gitu. Apakah tetap akan 10 ribuan setelah terjadi jayanya Indonesia begitu maksudnya? Misalkan udah, kalau sudah jaya, yang mungkin tugas mereka udah selesai sementara waktu, rapatnya selesai juga begitu. Karena ya? kondisi ini baru kondisi sementara waktu, masih di fase awal fase gitu ya. awal, masih namanya juga masih rapat, belum tindakan, masih dalam pembicaraan saja. Tapi pembicaraan itu pembicaraan serius, bukan main-main lagi. Iya, karena sosok-sosoknya juga sosok-sosok yang tidak bisa dimain-mainin lagi karena gitu. mereka tahu kondisinya nggak bagus, Nggak baik ya. untuk dunia ini. Dunia ini kan banyak. Nah, mereka fokusnya ke Indonesia karena mereka kan orang Indonesia gitu. Bagi leluhur-leluhur yang di negara lain mungkin ada cara sendiri. Masing-masing negara kan punya caranya sendiri. Apakah leluhur kita dengan leluhur negara lain itu kadang juga melakukan pertemuan begitu? Jarang. Tapi pernah. Paling pertemuan agama aja. Oh. Atau agama ini dengan agama ini. Itu sering. Sesama agama. Itu sering. Hampir sering. Hampir setiap hari. Oh tidak. Paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Di mana ada hari baik begitu ya? Iya mungkin. Kalau memang dibutuhkan. Bahkan 3 bulan sekali bisa. Kalau memang santai. Mereka sarapan ini kan berarti, kalau saya artikan ini kan sosok-sosok yang moksa gitu ya, memiliki dimensi sendiri gitu ya. Ya, karena sosok moksa itu bisa berada di dimensi manapun. Dia sendiri mau ke dimensi manapun dia mampu, kecuali dimensi Tuhan. Ya. Saat ada di dimensi itu, mau ke surga, mau ke neraka dia mampu. Mau ke dunia ini dia mampu, tapi izinnya itu juga gak sembarang. Harus dilakukan ya. Harus ada izin. Yang jelas yang mengizinkan orang moksa itu jelas Tuhan. Izinnya minta di Tuhan, bukan minta ke siapa. Bukan ke kita manusianya. Ya, kita nggak mungkin, kita masih di bawah. Jadi mereka sendiri yang masih diatur oleh Tuhan. Orang moksa pun masih diatur. Meskipun mereka kehidupannya itu bisa dibilang sudah selesai gitu. Tapi sama seperti malaikat dan dewa, kan sudah suci. Masih ada tugas gitu ya? Masih ada tugas. Tapi tugasnya tidak seperti kita, bawa batu, bawa tambah, bawa arit, itu disuruh jadi petani gitu. Ya, enggak sih. Enggak mungkin ya begitu. Masa ya, yang jelas bukan gitu tugasnya. Tugasnya lebih itu ke simple. Pemimpin ya, tugas kepemimpinan. Jadi simple pokoknya, jadi kepala langsung jadi kepala gitu. Langsung tinggi tempatnya. Cuma rapat, pergi, perintah gitu. Tidak ada bawahan nanti juga ya. Ya, dia tidak punya atasan kecuali Tuhan atasannya. Apakah Bapak Soekarno juga ikut? Salah satunya. Kan saya bilang mungkin ada 14 jumlahnya, yang petinggi saja yang memang dibutuhkan. Sebenarnya jumlahnya itu puluhan ribu orang-orang saat itu dahulu. Tapi kan yang dibutuhkan, yang memang benar-benar dibutuhkan, itu segitu saja untuk melaporkan pada yang lain. Yang tingkatannya tinggi-tinggi saja. 10 ribuan ya orang yang terpilih ya. Yuda mungkin terpilih dah. Nah, yang jelas yang terpilih itu bukan si Kebo Marcuet. Lagi-lagi Kebo Marcuet. Yang lain selain Kebo Marcuet. Ini penggemar Kebo Marcuet nih kayaknya nih. Saya buat nakut-nakutin anak kecil itu Kebo Marcuet. Anak kecil yang mana? Ya, pokoknya ada di rumah saya banyak anak kecil. Oh, anak kecil apa nih? Astral? Manusia. Oh, manusia. Kalau Gus Robin ngomong begitu kan pertanyaannya berbeda. Ini astral apa nyata? Kalau orang biasa kan ya pasti nyata. Kalau Gus Robin kan tanyaannya astral apa nyata? Oke, ada hal yang lain lagi mungkin Gus Robin tentang Kebo Marcuet. 10 ribuan orang maksudnya ya, yang terpilih. 10 ribuan orang. Ya, anggap sebagai gini aja, pemberitaan saja. Itu infotainment gitu ya, infotainment dunia gaib. Yang jelas kita juga nggak tahu apakah kita yang terpilih, juga nggak tahu ya. Belum tentu, katanya di atas mengatakan belum tentu orang pemerintah yang dipilih,
Bisa kebanyakan adalah orang desa, orang gunung, orang yang memang punya hati luhur, hati suci, hati ikhlas, jujur. Wow, sulit sekali. Belum tentu orang tamatan tinggi. Iya, ada kualifikasinya berarti bukan, ya. Bukan berarti orang kaya. Artinya bukan materi yang menjadi acuan atau bukan pendidikan yang menjadi acuan, tetapi yang lebih dasar nih. Kejujuran, keikhlasan, ketabahan, apa adanya. Pokoknya dia memang niat tulus, ikhlas, ya. Jujur yang utama, benar-benar yang utama. Ya, oke, itu dia obrolan kita kali ini. Jangan lupa di-share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Kebo Marcuet. Saya Yogi. Saya Gus Robin Marcuet. Bukan Marcuet. Gus Robin. Mari kita gabung dengan pasukan saya. Pasukan anti Kebo Marcuet. Karena kan jiwa-jiwa Kebo Marcuet ini adalah jiwa-jiwa koruptor. Jiwa-jiwa yang membuat sengsara rakyat. Kebo Marcuet itu kan jahat ya. Jahat. Jadi para koruptor di Indonesia itu diganti aja namanya Marcuet. Si Marcuet, ngerti dah, oh si koruptor ini, anti Kebo Marcuet dan anti koruptor. Gus Robin. Oke, ada Marcuet yang lain mungkin nggak ada. Nggak ada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Promo Santi. Om Santi 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 Om. See ya.